Saudara, di era saat ini, perempuan tak lagi sekedar menjadi pelengkap dalam organisasi. Mereka berdiri di garis depan, mengambil keputusan penting dan membawa visi yang berdampak bagi perusahaan maupun masyarakat. Perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin dengan hati, mengelola bisnis dengan strategi, dan memberi makna lebih pada keberlanjutan. Di segmen spesial Sapa Indonesia pagi kali ini, saya sudah bersama dengan representasi kepemimpinan perempuan era masa kini, yakni Ibu Elvira Lianita, Direktur PT HM Sampurna Tbk. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Okta, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bu Elvira, seperti yang kita tahu bahwa Sampurna ini kan sangat sukses dan dikenal oleh seluruh masyarakat. Di balik kesuksesan tersebut, tentunya terdapat orang-orang penting dan hebat yang turut berkontribusi dalam membangunnya, salah satunya tentu Ibu Elvira. Bisa diceritakan Ibu, pengalaman dari selama bekerja di PT HM Sampurna ini seperti apa? Oke, jadi kalau saya boleh kembali ke belakang sedikit sebelum dengan Sampurna, saya berkecimpung cukup lama di dunia perhotelan. Sebelumnya saya di komunikasi, urusannya saya dulu penyiar radio, sempat di Surabaya, saya memulai karir saya di Surabaya sebagai penyiar radio. Kemudian saya pindah di bidang komunikasi di dunia perhotelan lebih tepatnya. Sampai sebelum akhirnya saya tertarik untuk masuk dalam konsultasi untuk urusan komunikasi. Tahun 2001, disitulah karir saya bersama Philip Morris International dimulai. Jadi saya bergabung dengan Philip Morris International di 2001 dan bergabung dengan Sampurna pada tahun 2007. Jadi kalau dihitung secara total untuk Philip Morris International dan Sampurna, saya sudah berkecimpung kurang lebih selama 24 tahun, Mbak Okta. Gitu. Oke, 24 tahun dari penyiar, akhirnya kayaknya agak ngebanting setir gitu Bu Elvira ya. Oke, Bu Elvira ini kan tentu dari pengalaman 24 tahun Bu. Relatif cukup lama, akhirnya membawa Bu Elvira mendapatkan penghargaan apresiasi Puspa Adidaya pada Anugerah Puspa Bangsa. Apresiasi ini tentu didedikasikan bagi para pemimpin perempuan. Dalam kapasitas Bu Elvira sebagai pemimpin perusahaan, apa pencapaian Sampurna yang dapat Ibu Elvira ceritakan? Pertama kali tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kompas TV yang melaksanakan program Anugerah Puspa Bangsa. Buat saya ini adalah sebuah motivasi besar bagi para perempuan untuk tidak saja mengembangkan dirinya, tetapi juga bagaimana kita mengembangkan lingkungan sekitar agar perempuan-perempuan Indonesia bisa jauh lebih maju lagi, jauh lebih berperan untuk pembangunan Indonesia. Kembali kepada pertanyaan tadi Mbak Okta, apa saja yang telah kita lakukan sebagai Sampurna? Tentu saja penghargaan Puspa Adidaya ini bukan sebuah prestasi pribadi, tetapi bagi saya ini adalah prestasi kolektif yang dilakukan oleh Sampurna. Sampurna hari ini telah memperkerjakan sekitar 90.000 karyawan, di mana mayoritasnya adalah perempuan, Mbak Okta, gitu ya. Dan yang saya bangga di Sampurna adalah semua orang memiliki kesempatan yang sama, mau laki mau perempuan sama, kita setara. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri, diberikan kesempatan yang sama. Dan salah satu kebanggaan saya adalah melihat bagaimana Sampurna mengembangkan talenta-talenta perempuan yang hari ini representasinya di tingkatan direktur dan kepala bagian sudah 46%. Ini sebuah peningkatan yang cukup signifikan jadi di perusahaan kami. Dan ini tidak hanya terjadi untuk mereka yang beredukasi tinggi, Mbak Okta. Salah satu contoh yang saya ingin juga sering saya sampaikan adalah kami memiliki karyawan-karyawan pelinting. Mayoritas pendidikan mereka adalah SD. Ya. Nah, tapi karena kita melihat potensi dari talenta mereka dan kemudian kita memberikan kesempatan, ada beberapa dari karyawan kami yang kemudian naik secara tingkatan profesinya. Jadi awalnya dia dari profesi pelinting, kemudian jadi supervisor, dan sekarang sudah menjadi manajer di bagian produksi kami. Dikembangkan. Jadi selama mereka mau berkomitmen untuk mengembangkan dirinya, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan itu. Dan itulah yang dilakukan Sampurna sampai hari ini. Oke, ada nilai equality. Betul. Kemudian betul juga bagaimana Sampurna bisa melihat adanya potensi seseorang ini yang bisa dihargai dari situ. Tentu tidak hanya nilai-nilai itu Bu Elvira, ada kan juga Sampurna juga dikenal sebagai perusahaan yang terus berinovasi pastinya. Betul. Bisa diceritakan soal inovasi-inovasi terbaru yang dimiliki oleh Sampurna hingga saat ini, Bu? Jadi Sampurna ini tahun ini akan berumur 112 tahun. Kenapa kita bisa bertahan sampai 100 tahun lebih di Indonesia dalam beroperasi? Satu adalah tidak pernah lelah untuk berinovasi, untuk mengembangkan diri, termasuk juga dalam produk-produk kami.
Jadi induk perusahaan kami yaitu Philip Morris International melakukan penelitian yang cukup panjang sejak 2008, di mana kami menginvestasikan sekitar 14 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan produk-produk tembakau bebas asap. Di Indonesia sendiri adalah salah satu fasilitas produksi yang sengaja dipilih oleh Philip Morris International untuk memproduksi produk inovatif bebas asap ini. Baru saja kami menginvestasikan di tahun 2023 lalu dengan sejumlah 330 juta dolar agar fasilitas ini ada di Kerawang. Dan hari ini produk kami telah diekspor ke 30 negara tujuan ekspor, baik yang produk inovatif bebas asap ini maupun juga yang produk konvensional. Di Indonesia merupakan lokasi di mana kami memiliki laboratorium penelitian untuk research and development. Jadi ada di Indonesia, kita salah satu yang terpilih, dan 200 karyawan yang ada di sana adalah putra-putri Indonesia dengan kualifikasi yang sangat tinggi, dan termasuk diantaranya tentunya perempuan. Gitu. Oke, jadi memang ada pengembangan SDM juga di situ ya, Bu, yang dikembangkan oleh Sampurna. Ya. Oke, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana peran Ibu Elvira mengenai inovasi yang diusung dalam mendorong kemajuan bisnis, tapi tentunya tidak hanya berhenti di situ. Sampurna juga terus mendorong pencapaian yang diberikan agar bisa berdampak bagi masyarakat luas. Nah, Ibu Elvira, itu tadi pencapaian Sampurna yang berdampak positif untuk masyarakat luas, apa aja sih, Bu? Pertanyaannya menarik sekali, Mbak Okta. Saya sangat selalu senang sekali menjawab pertanyaan ini. Satu, alhamdulillah saya dipilih menjadi Ketua Komite Keberlanjutan atau Sustainability, di mana saya bertanggung jawab untuk mensupervisi program keberlanjutan apa saja yang dilakukan oleh Sampurna sehingga memiliki dampak bagi masyarakat luas. Tadi saya menyampaikan sempat dari program-program inovasi kita, produk kita, dan lain sebagainya. Jadi dari inovasi kita tadi yang produk tembakau dipanaskan, kita mencakup para UMKM. Jadi produk tembakau tidak dipanaskan ini hari ini dijual di 20 kota di Indonesia, di kota-kota besar, di mana kita mengajak berpartner dengan para pengusaha lokal dalam memasarkan dan menjual produk tersebut. Jadi di situ kita bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal, ada sekitar 600 dari 20 kota. Dari 20 kota tersebut, 600 dengan 600 UMKM, kita menciptakan lapangan kerja sekitar 1.300 orang. Ini merupakan dampak yang lebih besar lagi, jadi ketenaga kerjaan tercipta. Dan yang terakhir adalah kita juga bermitra dengan yang namanya Sampurna Retail Community. Jadi anggotanya hari ini total ada 250.000 di seluruh Indonesia. Khusus untuk produk tembakau dipanaskan ini kita bermitra dengan 18.000 di 20 kota tersebut. Jadi ini dampak pertama dari inovasi kita sebarkan kepada para UMKM di berbagai kota. Nah, tadi saya tertarik, program apa lagi yang berdampak? Ada 2 program besar yang dilakukan oleh Sampurna yang juga terkait dengan UMKM. Yang pertama adalah kita sebut Sampurna Retail Community yang saya sebut, di mana kami membina para retail tradisional, bagaimana mereka bisa berkembang, bersaing dengan para retail modern. Jadi seringkali mereka terlupakan di dalam ekosistem ini, gitu ya. Jadi kita melihat ini cikal bakalnya adalah dilakukan oleh Presiden Direktur kami di tahun sekitar 2008, dimulai dari kota di Medan. Waktu itu dimulai hanya dengan kurang dari 50 toko tradisional. Hari ini anggota kami sekitar 250.000. Pertanyaan apa yang dilakukan untuk para retail ini? Jadi kami membina mereka, bagaimana mereka menata toko, bagaimana mereka tentang keuangan, mengelola keuangan yang dilakukan di toko, bagaimana tokonya menarik, bagaimana ada banyak orang bisa datang ke tokonya, termasuk yang kita lakukan secara konsisten adalah memberikan bantuan digitalisasi. Hari ini 90% dari anggota SRC yang 250.000 itu telah terhubung dengan digitalisasi, sehingga hal ini sangat membantu transaksi yang mereka lakukan. Jadi anggota-anggota kami, mereka ketika mereka mengorder barang gitu ya ke toko grosir, mereka langsung melakukan via app. Jadi mereka nggak perlu tutup toko. Kalau dulu mereka harus tutup toko. Nah, inilah yang sangat menarik karena akhirnya dengan begitu omset mereka rata-rata naik hampir 50%.
gitu. Jadi apa namanya, bahkan transaksi mereka itu merepresentasi kurang lebih sekitar 11% dari PDB retail nasional pada tahun 2022 yang dilakukan waktu itu surveinya dilakukan oleh Kompas. Nah, ini SRC. Nah, Bu Elvira tadi menarik soal SRC itu. Ada nggak sih Bu hal yang lebih yang dijangkau selain dari per retail nasional itu tadi? Jadi ini melihat karena kinerja SRC yang sangat menyeluruh di seluruh Indonesia dengan 250.000 anggota kami dari retail atau pedagang kelontong ini. Hari ini kami telah bekerja sama dengan mitra-mitra strategis yang mayoritas adalah dari BUMN. Saya kasih contohnya aja ya, kita bekerja sama dengan Bulog, kita kerjasama dengan Telkomsel, kerjasama dengan PT Pos dan juga BRI. Bagaimana kita kemudian bersama-sama menggunakan jaringan yang sudah ada ini untuk kemudian mereka tidak saja dapat akses terhadap fasilitas yang diberikan dari perusahaan mitra-mitra kami tadi, tapi juga pada saat yang bersamaan berperan bagi masyarakat. Kayak misalnya dengan PT Bulog, mereka mendistribusikan beras bersubsidi, mendistribusikan minyak kita gitu ya. Jadi sehingga masyarakat aksesnya semakin mudah. Jadi sama-sama melakukan kegiatan yang akhirnya pada akhirnya dapat berkontribusi pada masyarakat luas. Oke, kolaborasinya bahkan sampai ke mitranya dari Betul. Sampurna itu tadi. Betul. Kalau boleh saya pindah ke satu program yang lainnya adalah Sampurna Entrepreneurship Training Center. Jadi Sampurna memiliki fasilitas pelatihan kewirausahaan Sampurna yang terletak di Pasuruan, lahannya sekitar 27 hektar, di mana kami melatih para calon-calon pengusaha UMKM ini untuk baik itu untuk urusan kuliner, kegiatan vokasional seperti perbengkelan, pertanian gitu ya. Kemudian handcraft juga ya, untuk kita latih termasuk kayak misalnya membuat batik yang lebih friendly dan lain sebagainya. Hari ini kami sudah melatih sekitar 97.000 calon pelaku UMKM gitu ya, dan mendampingi sekitar 1.600 UMKM yang berhasil berjalan bertahun-tahun. Di sini sangat menarik karena mereka tidak saja kemudian berkembang secara finansial, secara pribadi, tetapi juga mencakup area sekitarnya untuk karyawan. Ada salah satu pelaku UMKM di Yogyakarta, namanya Batik Shirosima gitu ya. Menariknya adalah kita bina, kita dampingi, hari ini mereka sudah bisa ekspor ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong gitu. Dan yang lebih menarik lagi ketika ditanya bagaimana mereka melakukan bisnis, mereka melakukan praktek-praktek keberlanjutan. Jadi mereka mengelola air supaya penggunaan air tidak banyak, menggunakan pewarna yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan inilah contoh-contoh sukses dari pelaku UMKM yang kami bina dan kami dampingi. Oke, saya tangkap artinya ada kolaborasi semua yang terlibat dalam ekosistem bisnisnya Sampurna, ya tidak ada yang tertinggal ya Bu, no one left behind. Iya. Oke, Bu Elvira, kalau kita melihat sekarang kan tantangan perubahan iklim itu semakin nyata. Bagaimana Bu Elvira sebagai pemimpin perempuan yang juga merupakan tadi Ketua Komite Keberlanjutan Perusahaan melihat peran Sampurna dalam berkontribusi pada solusi-solusi inovatif untuk menjaga kelestarian lingkungan? Ya. Jadi banyak program yang memang kita fokuskan untuk pelestarian lingkungan. Tapi dalam kesempatan hari ini saya contohkan 3 dulu, Mbak Okta. Yang pertama adalah bagaimana hampir seluruh fasilitas produksi Sampurna menggunakan energi terbarukan. Baru-baru saja, jadi kita punya 9 fasilitas produksi dan 6 diantaranya sudah menggunakan fasilitas untuk energi terbarukan. Yang baru kita lakukan adalah di Pasuruan, jadi fasilitas produksi kami di Pasuruan, kami memasang sekitar 10.550 panel surya, di mana itu merepresentasi sekitar 12.000 rumah sederhana, gitu ya. Di situ komitmen kami agar menggunakan energi terbarukan ini semakin nyata. Jadi kita tidak untuk memperhatikan lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana kami mereservasi air. Jadi bahkan Sampurna mendapatkan sudah sertifikasi Alliance for Water Stewardship. Dikelola airnya dengan bijaksana sehingga kita tidak mengeksploitasi alam gitu ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola limbah gitu ya. Jadi limbah-limbah berbahaya ini kita daur ulang sehingga 99% itu menjadi sudah ramah lingkungan. Jadi yang terkirim ke TPA sangat-sangat minimal, yaitu 1%. Dan ini komitmen ini kita terus pertahankan. Jadi kita juga
berkontribusi terhadap kinerja untuk pelestarian lingkungan ini untuk Philip Morris International maupun juga tanggung jawab kami sebagai warga usaha di Indonesia. Oke, ada kontribusi ke masyarakat, ekonomi dan juga tentunya ke lingkungan untuk keberlanjutan tadi. Betul. Ini adalah salah satu contoh cerita dari perempuan inspiratif yang tentunya membawa Sampurna terus melaju dengan inovasi tadi ya Bu ya, tidak hanya di bidang bisnis tapi juga aktif terhadap isu-isu penting seperti keberlanjutan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Terima kasih Ibu Elvira Lianita, Direktur PTM Sampurna Tbk atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia pagi. Semoga tentunya perbincangan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pemirsa Kompas TV di rumah, terutama bagi perempuan-perempuan untuk bisa terus berkontribusi dan tidak takut untuk memimpin dan membuat perubahan berarti dalam lingkungan. Saya Putri Oktaviani, terima kasih.